tugasnya mah gampang, kamu aja yang nggak paham-paham. Oh iya, BTW kalian tanggal 25 gimana? Jadi nggak ikut acaranya? Kayaknya jadi sih, tapi nanti omongin sama yang lain dulu. Iya sih. Kamu Dim? Gimana? Jadi ikut acaranya? Dim? Oh iya, bisa aku usahain. Udah itu mah nanti aja urusannya, lagian kan masih 3 hari lagi. Ya juga sih. Tapi kan biar kita bisa prepare dulu buat acaranya nanti. Iya sih. Aku duluan pulang ya. Bentar lagi juga mau azan. Jadi aku duluan ya. Ya, gua duluan ya. Oke. Bye. Bye. Kok kamu ngelamun, Dim? Nggak apa-apa, aku cuma kepikiran sesuatu aja. Ya udah. Tadi pas mana tugasnya? Udah paham belum? Aku ada urusan mendadak nih. Makasih ya udah bantu. Wah, tiba-tiba banget. Makasih ya udah bantu. Orang-orang pada kenapa dah? Mati nggak sih? Mati. Lagi ngomongin apa sih, Dan? Selamat. Biasa mereka lagi bahas besok itu di acaranya mau pakai outfit apa. Mereka masih bingung. Oh, yang acara buat tanggal 25. Ya iyalah, acara apa lagi? Aku mending bawa tas gede atau tas kecil? Menurutku pakai tas gunung aja sih. Baik. Kelihatan asik ya. Emang udah pada nyiapin apa aja buat tanggal 25 nanti? Kamu sendiri jadi ikut kan? Tapi kok kelihatannya santai banget. Biasanya cowok nih pas H-1 ujung-ujungnya nggak jadi. Tahu orang udah dari kemarin aku nyiapinnya. Tanya aja Lola, orang yang dari aku kemarin toko sewa, ya kan? Lah emang iya, aku lihat kamu kemarin. Bentar deh. Bukannya kelompok kita ini cowoknya ada 3 ya? Kamu ikut. Terus Bagas sakit. Satu lagi siapa? Lah, Dimas. Dimas fix ikut kan, Fix? Kita juga sih, tapi kayaknya sih ikut. Tapi aku juga ragu. Soalnya pas aku kerja kelompok, melihat mereka kerja kelompok sama si Neja tadi, dia tuh kayak bimbang gitu. Ya, tadi pas ngerjain tugas, kan kami mulai ngomongin acara. Dia tiba-tiba diem. Terus tuh pas si Fikri pulang, dia juga tiba-tiba pulang gitu. Lah, bukannya tanggal 25 hari Natal ya? Nah, iya, pantesan aja. Iya. Oh iya juga ya. Kalau tanggal 25 Natal berarti Dimas nggak bisa. Ntar ya, kita teleponin dia dulu ya. Iya. Jadi gimana, Dimas? Dimas kayaknya nggak bisa ikut. Karena kan kalian tanggal 25 itu kan Natal. Dimas kan Chris kan? Iya sih, kalau aku jadi Dimas, aku juga nggak bakalan datang. Sama aku juga, kalau jadi dia, aku bakal memprioritaskan agama. Terus gimana cara kita kalau nggak ada Dimas? Ya udah lanjut aja. Kan kita sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Di tengah hiruk pikuk kampus, teman-teman sedang dalam perjalanan pulang. Tapi di sudut sana, Kaina tampak bingung dan sendirian. Ia sedang pusing 7 keliling memikirkan tugas Pancasila yang terasa sangat sulit. Untungnya, teman-temannya datang. Melihat Kaila kesulitan, mereka langsung sigap. Mereka tidak hanya sekedar menyapa, tapi juga langsung ikut duduk.
membantu menjelaskan, dan berdiskusi. Mereka menerapkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara saling tolong-menolong dan berbagi ilmu tanpa pandang bulu. Tugas yang tadinya berat, kini tuntas berkat kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Itulah arti pentingnya persahabatan sejati, selalu ada untuk membantu, meringankan beban, dan melangkah bersama. Oke, teman-teman, kita harus ke lokasi sekarang nih, biar nggak ketinggalan gitu. Ayo. Oke bos, tapi boleh tambah 5 menit nggak? Kafe aku memang bisa ada. Mei, kalau kita nggak jalan sekarang nanti hujan. Gagal dong kita. Udah, ayo guys, come on. Come on. Bensin aku tinggal dikit lagi nih. Kira-kira cukup nggak ya sampai lokasi? Kalau lampu reserve-nya aja udah nyala, ya mending isi aja dulu, Yin. Tenang, War. Sampai kok ke lokasi. Jangan ngeremehin. Nanti kalau habis di tengah jalan malah ribet tahu. Oke. Nah, yuk, kita berangkat sekarang aja yuk. Aduh, bensinku habis, motornya mati. Nah, kan, udah dibilangin, isi dulu. Apa turun habis anjir, kirain cuma bercanda doang. Nah kan, udah dibilangin isi dulu. Udah dong, jangan dimarahin dulu airnya. Kasihan dia, panik. Udah. Gini aja, Edward, bisa tolong bantuin dorong motornya Ain nggak? Siap banget, Nel. Aku dorong, nanti kalian jagain aja dari belakang. Oh, oke. Aku bantu cari botol bekas ya. Siapa tahu di sini ada bensin enceran. Oke. Ya udah, aku nemenin Ain di sini aja biar dia nggak panik. Oke, ayo guys, kita bantuin guys. Aduh, maaf banget ya teman-teman, aku udah nyusahin kalian semua. Udah nggak apa-apa kali, anggap aja lagi olahraga. Yang penting kamu selamat aja. Persatuan tuh kan bukan cuma ngomong doang, tapi saling bantu kayak gini. Ya juga sih, aku tadi sempat kesal juga loh, tapi ya seru juga sih bantuin bareng-bareng kayak gini. Nah, ini tuh udah jadi salah satu contoh sila ketiga loh teman-teman, dimana kita tuh gotong royong, saling bantu-bantu. Nah, tadi tuh dijadiin pelajaran banget buat kita. Coba aja ada satu orang yang cuek, kita bisa kesusahan di jalan. Iya ya, ternyata kompak bareng-bareng tuh bikin semua jadi lebih ringan. Betul, ini menjadi bukti bahwa kampus kita itu gotong royongnya masih hidup, bukan cuma di desa. Nah, bener banget teman-teman. Pancasila itu harus kita hafal bukan cuma buat ujian doang, tapi juga buat kita jadiin penerapan di sehari-hari gitu loh. Jadi terima kasih ya teman-teman semuanya. Aku belajar dari persatuan Indonesia ini dimulai dari hal-hal kecil dan peduli antar sesama kita. Nah, itu baru mahasiswa Indonesia sejati. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, bukan cuma untuk dihafalkan, tapi untuk dijalankan dengan gotong royong, saling bantu, dan rasa kebersamaan. Kita wujudkan semangat persatuan di kehidupan kampus.
kita harus out of the box. Aku udah punya kerangkanya, jadi kita bakal kasih. Dokumentasi itu membosankan. Sim, gini loh, gimana kita review makanan-makanan yang ada di kantin kampus. Contohnya ala-ala food vlogger, siapa tahu bisa viral. Dua-duanya nggak estetik. Gimana kalau kita bikin puisi berantai, terus kita baca sambil Facebook di depan rektorat, judulnya Derita Mahasiswa Semester Akhir. Itu baru seni. Bentar, jadi yang bener yang mana? Yang yang makanan atau yang puisi? Mana deadline-nya udah dekat, nanti kita nggak lulus gimana? Nggak mau fakat dong. Udahlah, percuma. Dari awal aku udah bilang, kelompok kita ini terlalu banyak maunya, nggak akan pernah ada mufakat. Mending kita tiru kelompok tahun lalu, lebih cepat. Gak bisa gitu Ika, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, musyawarah untuk mufakat. Kalau mau mufakat, voting. Siapa yang setuju review makanan? Angkat tangan. Nggak bisa voting. Ini tuh bukan pemilihan ketua BEM. Ini tuh seni, harus dari hati. Ayo kita semua coba meditasi sebentar, biar dapat ilham. Iya, aku nggak bisa meditasi. Aku mau cepat selesai. Terserah kalian memilih apa. Asalkan nilai aku Musyawarah itu butuh ketenangan. Kalau kayak gini, siapa yang bisa memberikan solusi yang bijak? aku. Kalian semua berisik, terlalu individualis, jauh dari kata mufakat. Biar aku kerjain sendiri, kalian gak usah ngapa-ngapain. Itu mufakat versi aku, permisi. Ya udahlah, kalau dia mau ngerjain sendiri, berarti mufakatnya setuju di kerjaan Nana. Kan simple. Jadi, aku kelas sendirian dong. Aku sih setuju yang dikerjain Nana. Musyawarah ini belum berhasil karena kita masih terjebak pada keinginan masing-masing. Mari kita belajar dari sila keempat Pancasila bahwa keputusan lahir dari kebijaksanaan, bukan dari ego. Semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat membawa hasil yang lebih baik. Saya Chelsea Adia Putri sebagai Nana. Saya Ezra Yosef Suambing sebagai Reza. Saya Kelolia Zahra sebagai narator. Saya Salwa Zara Afifah sebagai Sita. Saya Nanda Tika Nurjana sebagai Ika. Saya Musa Fikri sebagai sutradara. Saya Andi Karinisa sebagai Adin. Saya Atia Saldi sebagai Fitri. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menampilkan video tentang penerapan Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Bye-bye, terima kasih. Ini benar. Kita mulai sini. Hei, kita belajar kelompoknya di sini. Nggak pernah kayak gini, kita tuh di kafe biasanya, nggak pernah lesen di tempat-tempat kayak gini. Kita kan mau kerja kelompok. Ya udah kayak banget sih, udah semua banget sama kamu. Tapi jauh aja nggak sih, itu apa aja dari sini bau. Oh, bagus banget. Kamu mau lihat nggak? Bagus banget. Kita mau bahas apa dulu? Kita sebutkan yang A, B, sama C kan? Maaf teman-teman, tolong dengarkan kawan kita yang sedang menjelaskan ya. Ngomongin. Kita kan kelompok, harus bahasnya bareng-bareng. Ya mana sih? Lu lihat, mirip banget gak sih sama Karo? Ya, udah sih mirip banget.
Asik banget juga sih. Apaan sih kalian tuh? Kenapa sih guys? Iya, orang kan cuma Ya, daripada kan itu kan udah selesai tuh kan. kita buat TikTok aja ya. Iya, buat TikTok aja. Ayo, Kita Farah. buat TikTok, ayo. Coba lihat dulu buat kayak gini. Buat yang gini. Kasih tengok, ini jangan tugasnya nggak sih? Ini belum selesai loh. Kan baru selesai nanti itu. Kan mau dekat deadline. Kapan lagi coba? TikTokan aja. Apaan sih? Tugas terus bosan deh dari kemarin. Pasal tugas terus nggak selesai. Ya udah deh. Apa itu? Hari ini segini aja nggak sih? Kok udah selesai? Iya, katanya tadi Padahal kita udah jauh, udah datang Iya. sini, udah effort. Kamu udah effort loh datang ke sini lesson. Biasanya kita nongkrong. Daripada kita sebelum pulang kita mau video dulu nggak sih? Ayo guys, kita Ayo buat buat video TikTok. dulu. Yang Jarang-jarang lo kalian mau ngajak kalian gitu. ya kan share. Ayo Farah, ayo kita buat kayak gini. Ayo, mau nggak? Farah. Aku pulang aja dah dulu. Kamu mau kemana? Kok dia pulang? sih? Kan kita jarang-jarang ngajak Iya. dia TikTokan gitu. Lihatlah dan bukalah mata. Bukan apa? Ayo, Ayo kita buat TikTok. Ayo guys. Kalian HP sedikit. Dia, ambil. Guys, kalian mau ngapain? Oh, sih. Kembaliin aja sama Farah. Mulut campur banget sih. Lihat. Suka anime. Iya, banget udah dekil suka anime lagi. suka banget deh cowoknya gitu. Udah ya, kita pulang aja nggak sih? Kita samperin dia nanti. Udah lah. Oh ya guys, kami mau pulang. Kok mereka kejam banget ya. Kamu mau dibantu kak? Udah tuh kak. Ini HP siapa ya? Kamu tahu nggak sih? Kamu tadi apa isi dalam itu HP-nya ada apa tadi? Dia suka sama karakter fiksi. Cici banget ya. Dan karakter anime lagi. Iyo, anti. Kamu suka sih? Enggak dong, apa? Dengerin ya baik-baik kamu. Udah dekil. Banget pergi nongkrong lagi. Ayo, bye. Aku capek banget dengan nggak mau semangat deh. Mana deh? Harus sih kalau kamu jualnya nanti mau nggak? 100.000. Iya 100.000 di mau nggak sih? Kan kamu rasa orang banyak sampai sejalan udah segini juga pakai sini. Iya nggak sih? Lagi aku mau ngomong deh. Kemarin uang saya 100.000 sih. Kan dikit banget. Kita mau banyak. Untuk kami nongkrong, gue kira 100.000 cukup untuk nongkrong. Lo mau ikut ini? Kamu tuh nggak usah ikut campur ya urusan kalian. Kamu itu bukan siapa-siapa nih. Kalian lagi ada project atau tugas dari sini? Udah. Kamu tuh gak tahu masalah kami dari kemarin. Dari tadi ya, betul banget. Dia kayak gangguin. Terus kemarin kayak, ya gak sih? Lucu banget suka anime kita. Udah, urusan kami gitu loh. Udah. Kenapa ini? Dia ikut banget dia suka kami. Ya bu, dia itu bukan. Dia juga aku gak tahu apa-apa. Kami tuh ada bisnis sama kamu. Kamu diam, masalah apa? Dia pergi banget sih, Bu. Dari kemarin dari kita foto dan kita nongkrong. Bu, fitnah bu, fitnah banget ini bu. Coba tanya Farah bu. Dia kemarin itu ada apa? Kamu diam, Farah ada apa? Pas kemarin saya ada telepon. Mereka bully saya. Enggak, di mana kamu Farah? Kamu ngapain Farah? Ada apa sih kalau? Nah, kalian semua kamu ikut saya ke rumah saya sekarang.
Tanpa kecuali. Bu, kami tuh bukan nggak Lihatlah dan bukalah. Tadi siapa yang ganggu, siapa yang mengganggu? Ini bu, mereka yang mengganggu Faro. Satu orang. Bu, tapi nggak ada. Saya bilang satu-satu. Kamu ngerti bahasa manusia nggak? Dia ngebully Faro, mereka ngebully Faro terus. Jadi aku mau bilang kamu nggak mengganggu. Kamu boleh keluar ya, nanti saya panggil lagi ya. Jadi aku langsung sama kalian sama si Faro. Sampai kamu di sini. Jadi Bu, Dengerin ya Bu. jadi kami tuh sama Pada tuh cuma bisnis. Bisa dikatakan ya kami nggak ada apa-apa kok sama dia. Bisnis. Faro bisnis apa yang dijalankan sama mereka? Jadi Bu, mereka minta saya transfer 2 juta. Berita. Terus agar mereka tidak nyebar aib lagi. Tadi katanya bisnis 2 juta. 2 juta tuh untuk apa Faro? Aib apa yang mau disebarin? Apa sih? Nggak tahu Bu, itu perempuan deh kayaknya. Bisa dicek Bu. Jadi saya ada bukti transfernya ke akun mereka tentang 2 juta dan sebelumnya juga ada 200 ribu. Nggak ada Bu, kami tak pernah minta orang itu. Kami juga punya uang kok. Buat apa kami minta itu? Kamu ada saksi Faro? Kayak selain cewek tadi. Ada kelompok saya sendiri. Kayak panggil dia ya. Kalian boleh berbicara silakan. Jadi Bu, sebenarnya Faron itu udah kemarin dibully sama mereka berdua. Kayak tidak ada interupsi. Diam. Saya meminta mereka. Waktu kakak kemarin kan Bu, mereka berdua nih diam-diam ngambil hatinya Faron. Kami nggak pernah ya ngambil HP Paro itu kami ketinggalan HP-nya itu. Iya, itu kan privasi. Masih orang. Oke, privasi. Lu salah privasi, lu salah Faro terus. Apa lagi? Bu, tapi kami juga butuh Iya. pembelaan. Iya, nanti pembelanya nanti. Tunggu mereka selesai. Pas nongkrong dia juga ngebully Faron. Iya, sampai jatuh si Faronnya nih. Didorong atau gimana? Iya. Bahkan saya juga didorong. Nggak pernah. Nggak pernah saya kemarin melihat kalian mendorong. Kami nggak ada dorong Paro Bu. Itu hanya salah paham aja sama dia. Iya. Iya Faro. Enggak. Jujur aja Faro. Mereka benar-benar memang saya. Saksi udah ada, Faro udah ngaku. Kalau kalian masih ngelak, saya bisa buka CCTV dan sebar ke Instagram sekolah. Bu, itu nggak bisa seenak gitu dong Bu. Kami juga nggak pernah melakukan hal. Ya kami memang waktu itu mengambil HP Paro, tapi memang waktu itu HP-nya itu memang ketinggalan. Bukan kalian. Bukannya kan? Itu kan Ya kebetulan itu kebuka Bu. Kami nggak ada. Kami cuma ngasih tahu dia aja nanti. Iya. sama mendorong. Itu kita cuma nyapa doang nggak sih? Tapi dia jatuh nggak sih? Dia aja yang lebay. Nggak tahu sih. Baik. Oke. Baik, kalian saya skor ya. Kok tiba-tiba dia iya Bu? Kalian udah terjelas-jelas di sini salah dan kalian masih ada pembelaan di sini. Mungkin yang paling parahnya nanti bakal saya posting di IG Satgas. Oh gitu. Gitu sama doang. Udah kalian salah, kalian tidak mau meminta maaf. Kalian tahu sila kelima Pancasila kita apa? Atau kalian tidak tahu? Kalian tidak belajar, kalian sibuk membuli orang. Tahu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kalian gituin Faro? Apa alasannya? Karena dia berbeda? Enggak, kami temenan sama Faro. Faro nggak ngerasa temenan sama kalian. Faro ngerasa Enggak, dibully. ya kan kita temenan kan? Ya gitu. Kalian tahu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalian tidak menjalankan itu. Berarti kalian bukan warga negara yang baik, Kon. Dan bukan mahasiswa yang baik juga di universitas ini. Jadi kalau misalnya saya mengajukan surat pengeluaran kalian ke rektor, Dulu kami kan masih mau kuliah di sini. Orang tua kami gimana nanti?
kalian kenapa membuli satu penyanyi? Emang kalian keren seperti itu? Kan kami cuma bercanda doang. Bercanda buat mental anak didik saya ini jatuh. Ya, Terlalu banget Bu sampai di sekolah. nggak keterlaluan sih. Belum lagi saya lapor ke polisi. Kami Bu, kami nggak ada bermaksud. Kami kemarin tuh cuma bercanda doang karena kami ingat video. Karena kamu mau kan maafin kami? Iya kan, masa ya kami sampai di sekolah? Kalau misalnya Farah benar-benar maafin kalian, saya yang nggak maafin kalian. Bu, maafin kami Bu. Kami nggak mau di sekolah Bu. Farah dimaafin ah? Maafin. Maafin sama Farah. Kalian nggak mau malu sama Farah karena Farah selalu Jawa Timur dan hati kalian busuk kayak gitu. Udah kayak gitu nggak mau salah, masih ngebela diri. Kalau nggak tahu diri ya kalian kita bilang. Enggak kok Bu. Ya besok panggil orang tua kalian ngadep saya. Nggak ada, keluar dari ruangan saya sekarang. Panggil ya orang tua kalian ya. Kalau nggak ada juga gak usah kalian di kampus saya. Ada Oke. siapa? Hancurkan aku dengan sikapmu. Kalian berdua boleh duduk dulu. Teman-teman, kita tidak sadar bahwa di saat ketidakadilan terjadi, sama artinya kita membiarkan ketidakadilan itu terus hidup. Dalam kehidupan ini, setiap orang berhak diperlakukan adil, tanpa memandang suku, warna kulit, agama, atau asalnya. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kita harus berani bersikap adil, menolong yang lemah, dan menghormati setiap perbedaan. Karena Indonesia yang sejati bukan tentang siapa yang paling kuat, siapa yang paling kaya, atau paling berkuasa, tetapi siapa yang paling baik, paling adil, dan paling manusiawi. Mari kita mulai dari hal kecil, menghargai sesama tanpa memandang ras.